Aku Hasna Sabila, kelas 10 MIA 2, asal sekolah aku di SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Di sini, aku akan mempresentasikan mapel biologi, yaitu materinya vertebrata, dengan guru pembimbing Ibu Novita Indra Melina. Selamat menyaksikan. Peranan Pisces bagi kehidupan manusia. Pisces atau ikan mempunyai peranan yang sangat penting. Bagi manusia, ikan merupakan salah satu sumber makanan yang mempunyai kadar protein yang tinggi dan banyak jenis ikan yang dijadikan sebagai ikan hias dan ikan peliharaan. Bagi ekosistem, ikan merupakan penyeimbang rantai makanan perairan. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata dikelompokkan dalam 5 jenis, yang biasanya itu disebut tuh parang. Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Di sini aku akan menjelaskan yaitu tentang Pisces. Pisces adalah anggota vertebrata oikolotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Contohnya adalah ikan. Teman-teman pasti sering kan nampak ikan? Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang, yaitu termasuk ke dalam kelas Agnatha. 75 spesies termasuk lamprey dan ikan halk. Ikan bertulang rawan atau kelas Chondrichthyes, yaitu 800 spesies. Ikan bertulang rawan kelas Chondrichthyes 800 spesies termasuk hiu dan pari, dan sisanya tergolong ikan bertulang keras kelas Osteichthyes. Ikan memiliki bermacam ukuran, mulai dari paus, hiu yang berukuran 14 meter atau 45 ft, hingga stout infatfish yang berukuran 7 mm, kira-kira 1/4 inci. Ada beberapa hewan air yang sering dianggap sebagai ikan, seperti ikan paus dan ikan duyung, yang sebenarnya tidak tergolong ikan. Selanjutnya, struktur dan fungsi tubuh Pisces. Tubuh ikan berbentuk ramping dilengkapi sirip untuk bergerak di air. Tubuh bagian luarnya ditutupi sisik dan berlendir. Tangan berfungsi dalam memberikan kemudahan dalam gerakan ikan dalam air. Ikan bernapas dengan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan terjadi di luar tubuh, karena jantung ikan hanya memiliki satu ventrikel sehingga berdarah dingin dan suhu tubuhnya dapat berubah-ubah tergantung pada suhu luarnya. Pada sisi sebelah kiri kanan tubuh terdapat gurat, sisi berfungsi Klasifikasi Pisces. Pisces memiliki beragam jenis yang diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri dari setiap jenis spesies Pisces. Ikan memiliki anggota gerak yang berupa sirip yang terdiri atas sepasang sirip dada dan juga sepasang sirip perut. Selain itu, terdapat juga sirip anal dan sirip punggung pada bagian depan dan juga belakang yang tidak berpasangan. Ikan dapat digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Agnatha, kelas Chondrichthyes, dan kelas Osteichthyes. Yang pertama kelas Agnatha. Agnatha berasal dari bahasa Yunani, yaitu agna yang berarti tidak dan natos yang berarti rahang. Semua jenis ikan yang termasuk dalam kelas Agnatha memiliki ciri-ciri tidak berahang. Siripnya tidak berpasangan, rangka tubuhnya tersusun atas tulang rawan, serta jantungnya hanya memiliki satu ventrikel. Contohnya yaitu ikan lamprey atau Petromyzon sp. Hewan yang termasuk Agnatha merupakan ikan primitif, belum punya rahang, hidup secara parasit ataupun pemakan bangkai atau scavenger. Bentuknya mirip seperti belut yang memiliki mulut pengisi bundar. Teman-teman pasti sering kan melihat belut? Lanjut, struktur atau fungsi tubuh bagian luar. Tubuh dapat dibedakan atas caput atau kepala, transus atau batang tubuh, dan kauda atau ekor. Bentuk silinder dengan bagian ekor yang pipi, tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik. Sirip terdapat di dorsal tengah tubuh, ada 2 bagian, dan sirip ekor adalah asimetris.
Di ujung kepala arah ventral terdapat bentuk mangkok yang disebut buccal funnel yang tepinya dilengkapi dengan papil-papil lunak dan di dalamnya terdapat gizi-gizi zat tanduk. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan dimulai dari mulut, yaitu terdapat lidah. Yang pendek, oesophagus, intestinum, atau tidak ada lambung, yang mempunyai klep di sebelah anterior. Di dalam intestinum terdapat lekukan spiral, klep spiral anus. Kelenjar pencernaan adanya hati pada umumnya tanpa saluran dan tidak punya pankreas. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Jantung terdiri dari dua bagian, yaitu serambi dan bilik. Ventrikel memompahkan darah ke arteri dan atrium, menerima darah dan pembuluh-pembuluh vena, tidak mempunyai sistem porta nasalis. Selanjutnya, sistem pernafasan. Terdapat 7 pasang insang berisi lembaran-lembaran insang yang mengandung banyak kapilier-kapilier darah. Air tidak masuk melalui mulut seperti ikan biasa. Masuk ke yang selanjutnya, klasifikasi agnatha. Dikenal satu subkelas, yaitu Cyclostomata, dibedakan atas 2 ordo, yaitu yang pertama, Myxiniformes, tidak mempunyai sirip punggung, sirip daging kecil di sekitar ekor. Ada satu famili, 3 genus, 25 spesies, terdapat di laut beriklim dingin pada kedalaman 20-650 meter. Contohnya, Myxin glutinosa. Selanjutnya, Petromyxantiformea. Dikenal satu famili, di Eropa didapati 10 spesies, contohnya Petromyxon marinua atau lamprey. Yang kedua, kelas Chondrichthyes. Chondrichthyes berasal dari bahasa Yunani, yaitu chondros yang berarti tulang rawan, dan chytes yang berarti ikan. Semua jenis ikan yang termasuk dalam kelas Chondrichthyes memiliki tulang rawan, mulut, dan lubang hidungnya ventral. Celah-celah pharyngeal yang terlihat dari luar berjumlah 5 atau lebih, dan jantungnya hanya memiliki 1 ventrikel. Contohnya ikan hiu dan ikan pari. Teman-teman pasti sering kan melihat ikan hiu dan ikan pari? Tubuhnya mempunyai 5-7 celah insang yang tidak ditutupi oleh operculum, terletak pada kedua sisi faring. Tubuhnya dilapisi oleh kulit yang ditutupi oleh sisi plakoid. Sisi plakoid tersusun oleh bahan tulang yang dilapisi email, sehingga jika kamu meraba kulit ikan Chondrichthyes akan terasa kasar. Pada mulut ikan hiu, terdapat gigi merupakan modifikasi sisik yang mengalami pergantian secara tak terbatas. Tidak semua ikan hiu bersifat predator ya teman-teman. Hiu putih raksasa pemakan plankton dan makhluk hidup laut kecil lainnya, atau filter feeder. Contoh Chondrichthyes adalah Chimera sp atau ikan tikus, Eumapodus cuvier atau hiu macan, Raja Erinacea atau ikan pari, dan Carcharodon carcarias atau hiu raksasa. Ciri-ciri umum Chondrichthyes. Ciri-ciri umum dari Chondrichthyes diantaranya yaitu yang pertama, rangka tulang rawan. Kerangka bertulang rawan pada ikan-ikan kelas ini adalah karakteristik yang diperoleh, bukan karakteristik primitif. Yang kedua, ada yang bersisik dan ada pula yang tidak. Yang ketiga, letak celah lateral dan ventral. Yang keempat, mulut terletak pada sisi ventral. Yang kelima, ada yang mempunyai spiraculum dan ada yang tidak. Yang keenam, sirip berpasangan. Yang ketujuh, lubang hidung sepasang. Lubang hidung pada kelas Chondrichthyes hanya berfungsi untuk penciuman. Sistem pencernaan pada Chondrichthyes. Sistem pencernaan pada Chondrichthyes terdiri dari mulut, faring, oesophagus yang pendek, lambung, usus, dan bermuara ke anus. Mulut yang lebar dibatasi oleh barisan transversal gigi yang meruncing tajam. Gigi ini tertanam di dalam daging pada rahang dan secara berkala digantikan oleh barisan gigi baru dari belakang. Lidah yang rata menempel ke lantai mulut. Di sisi faring yang lebar, terdapat lubang yang mengarah ke celah insang dan spirakel yang terpisah. Esofagus yang pendek mengarah ke lambung yang berbentuk J, yang berujung di otot sphincter sirkular. Katuk polarik. Usus mengikuti
Usus mengikuti dan berhubungan langsung dengan kloaka serta anus. Yang ketiga, kelas Osteokites. Osteokites berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan kites yang berarti ikan. Semua jenis ikan yang termasuk dalam kelas Osteokites memiliki sebagian tulang keras, mulut, dan lubang hidungnya ventral. Celah-celah pharyngeal tertutup atau tidak terlihat dari luar, dan jantungnya hanya memiliki satu ventrikel. Contohnya ikan lele, ikan bandeng, dan gurami. Teman-teman pasti sering kan lihat ikan lele, ikan bandeng, dan gurami. Osteokites meliputi berbagai jenis ikan bertulang keras atau bertulang sejati. Terdapat sekitar 29.000 jenis yang masih hidup, sehingga Osteokites merupakan kelas terbesar dari vertebrata. Bentuk tubuh, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya bermacam-macam. Tubuhnya ditutupi oleh sisik bertipe sikloid dan stenoid atau sisik yang kecil, tipis, atau ringan. Ikan bertulang sejati mempunyai alat-alat yang berkembang biak, seperti sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dengan jantung beruang 2. Ikan ini juga mempunyai gelembung renang berupa kantong udara pada rongga perut untuk membantu mengapung dan alat bantu pernapasan. Selain itu, ikan bertulang sejati mempunyai gurat sisi atau linea lateralis untuk mengetahui tekanan air. Contohnya adalah salmosalar atau ikan salmon Atlantik, Scopopagus, Formosus atau arowana, dan Achiroideas melanocrinus atau ikan sebelah. Karakteristik Pisces yaitu bernapas dengan insang, rangka tersusun atas tulang sejati, sebagian tubuh ditutupi oleh sisik, dan berlendir. Sedangkan ciri khususnya adalah jantung terdiri atas 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik, memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Sekian presentasi saya mengenai vertebrata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video presentasi saya ini bisa membantu teman-teman memudahkan untuk mendalami tentang vertebrata. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan see you next time di video selanjutnya. Stay tuned.